Jelang pemungutan suara, kabar bohong atau hoaks makin sering muncul. Sayangnya tidak sedikit masyarakat yang nyaris tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan hoaks. Berapa banyak hoaks yang terdeteksi dan apa yang harus dilakukan agar terhindar dari hoaks maksud kami. Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silahkan Ani. Tahukah Anda jika hari ini pada 2 April adalah International Fact Checking Day? Sebetulnya saya ingin mengucapkan salam untuk para fact checker Indonesia dan sesuai dengan kampanye anti hoax menjelang pemilu, hari ini saya akan mengulas berita bohong atau hoax yang semakin marak menjelang hari pemungutan suara. Mengapa bisa demikian? Pertama dan yang utama adalah karena pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Tidak peduli kerusakan yang ditimbul pada kedewasaan berdemokrasi maupun pada persaudaraan antar anak bangsa. Dan yang kedua harus diakui bahwa hoax ini memang lebih murah dan relatif lebih aman dibandingkan dengan politik uang yang aturan serta sanksinya sudah sangat jelas dan tegas. Apalagi jika sejumlah tokoh dengan sukarela mengamplifikasi tiap hoax yang diproduksi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat 3 hoax terkini terkait pemilu. Yang pertama adalah Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik yang menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi menggalang kemenangan untuk capres petahana Joko Widodo kepada staf KBRI dan KJRI di Arab Saudi. Dari sini isunya sudah berkembang. Ada juga yang menyatakan bahwa paspor WNI akan dicabut dubes jika memilih capres tertentu. Juga disebutkan bahwa ketua TPS diiming-imingi uang agar surat suara tercoblos Jokowi dan sebagainya. Bagaimana faktanya? Tadi pagi kebetulan saya bisa mewawancarai langsung dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Gus Maftuh Abe Gebril. Kita lihat apa yang disampaikan. Soal video viral yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab MRS, kami tegaskan bahwa tidak benar Menlu Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi mengarahkan KBRI dan KJRI untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Jadi bisa saya pastikan bahwa kabar tersebut adalah berita bohong dan cenderung fitnah. Yang kedua, berita bohong dan cenderung fitnah. Adapun Menlu datang ke Arab Saudi untuk meresmikan layanan terpadu satu pintu. Tidak ada kaitannya dengan pemilu sama sekali. Dan kehadiran Menlu juga ditemani oleh sejumlah pejabat tinggi dari Arab Saudi. Jadi apakah mungkin ketika ditemani oleh pejabat tinggi Arab Saudi, beliau justru berkampanye? Sangat tidak mungkin dan sudah dibantah langsung. Kita lihat hoax berikutnya. Ini terkait hasil survei elektabilitas pasangan calon yang menarik sekali. Ini adalah yang tayang, kebetulan ada capture dari tayangan dari Metro TV. Elektabilitas pasangan calon Prabowo Sandi 56,1%, sementara Jokowi Kiai Haji Ma'ruf 37,7%. Yang tidak tahu dan tidak jawab 12,2%. Ini adalah yang beredar. Kenyataannya kita lihat, ternyata ini memang tayangan yang ada di Metro TV, ini aslinya tayang di Headline News tanggal 10 Februari 2019 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang betul adalah ini mengutip dari survei Celebes Research Center atau CRC, di mana elektabilitas Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin 56,1%, bisa dilihat dari pie chartnya yang lebih besar, dan elektabilitas Prabowo Sandi hanya 31,7%. Sementara tidak tahu atau tidak jawab 12,2%. Ini adalah tayangan yang benar. Kita lihat yang ketiga. Kapolres Bima dituduh memerintahkan Kapolsek agar memasang baliho paslon nomor urut 01 Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. AKBP Erwin Ardiansyah Kapolres Bima juga langsung menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoax. Ini juga kita sudah dibantah langsung. Lalu sebetulnya bagaimana sikap Polri dalam pemilu kali ini? Berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Beliau menekankan dan memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk netral. Itu nanti yang dibuat headline-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkan agar Polri dan TNI melakukan pemetaan potensi konflik. Polri netral, ini sudah ditegaskan berkali-kali. Lalu calon presiden petahana Joko Widodo dalam salah satu kampanyenya juga menyebutkan sejumlah hoax dialamatkan langsung. Tidak hanya pada dirinya sendiri pribadi, tapi juga pada program-program kerjanya. Kita simak. Saya lahir tahun 61, PKI dibubarkan tahun 65, umur saya baru 4 tahun. Umur saya baru 4 tahun. Ada isu-isu yang akhir-akhir ini
azan akan dilarang. Benar ada? Itu juga bohong. Isu-isu lagi perkawinan sejenis akan diperbolehkan. Isu-isu lagi itu bohong semuanya. Bohong, lagi-lagi bohong. Dan memang maraknya hoax jelas menjadi masalah. Pertama, secara kuantitas peningkatan di tahun ini saja sangat signifikan. Kita lihat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada temuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maraknya hoax atau kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian di masyarakat tidak lepas dari pantauan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemenkominfo mencatat bahwa sepanjang Agustus 2018 hingga Maret 2019 setidaknya ada 1.224 hoax yang bisa berhasil diidentifikasi. Dan pada bulan Maret saja 453 hoax. Satu bulan 453 hoax. Bayangkan, ini sudah naik dari pada bulan Februari lalu yang jumlah hoaxnya teridentifikasi sebanyak 353 hoax. Ada peningkatan sebesar 22% hanya dalam satu bulan saja. Dan kalau kita lihat 5 kategori terbanyak produsen hoax ini ada pada kategori politik ada 319 hoax, kesehatan 182, pemerintahan 170, fitnah 151 dan 87 terkait hoax masalah kejahatan. Dan permasalahan kedua, ini secara kuantitas saja. Permasalahan kedua adalah publik yang terpapar hoax dengan intensitas yang tinggi akan mengalami post-truth. Kita lihat di sini staf ahli Menkominfo Profesor Henry Subiakto menyebutkan bahwa dalam era post-truth kebenaran itu dianggap sesuatu yang belum tentu benar kalau belum sesuai dengan apa yang disukai. Jika diibaratkan sebagai sebuah penyakit gitu, maka masyarakat yang mengidap penyakit post-truth tidak bisa melihat kebenaran yang diungkapkan tidak hanya oleh tokoh, akademisi, agamawan, lembaga atau oleh pemerintah. Jika apa yang disampaikan oleh tadi yang sudah saya sebutkan tidak sesuai dengan kesukaannya. Lembaga survei misalnya merilis hasil survei dianggap bohong. Ada penyebar hoax yang meresahkan masyarakat. Kemudian hukum ditegakkan terhadap si pembuat hoax tersebut. Bukannya mendukung hukum, malah muncul hoax baru bahwa terjadi kriminalisasi, hukum zalim dan juga sebagainya. Capek kan? Nah karenanya kita harus terus mendorong kebiasaan untuk fact checking atau cek fakta kapan saja. Jika kita ingin posting atau mengomentari postingan di media sosial misalnya, karena memang hoax ini banyak marak atau sangat subur tumbuh di media sosial. Jika kita ingin posting di media sosial, saring dulu sebelum sharing. Pikirkan bahwa apakah ini penting untuk banyak diketahui oleh publik dan apakah ini benar. Nah, jika kita menemukan info yang sumir atau belum jelas kebenarannya, cek dan recheck dengan berbagai sumber-sumber lainnya. Sumber terpercaya kalau ini Anda dapatkan adalah dari orang langsung yang mengatakan itu sumber A1. Namun jika melalui media, pilih media yang terdaftar di Dewan Pers karena jelas izinnya, pengawasannya, pekerjanya pun harus tunduk pada kode etik dan sejumlah aturan. Nah, lalu apa yang dilakukan jika kita menemukan hoax? Lawan dengan cara laporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Nah, sejatinya pemilu adalah sebuah pesta demokrasi. Layaknya sebuah pesta, kita harusnya tuh bergembira, bersuka cita bersama sanak saudara setanah air. Yuk kita kembalikan semangat pesta dan kebersamaan tersebut. Jangan ada lagi yang menakut-nakuti, mengancam atau menyebarkan berita bohong. Kita kembali ke Zakia. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas pemaparannya.